Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kami cintai tuan rumah Bapak Arifin Yusak dan keluarga, wabil khusus Ustadzuna Kiai kita Kiai Dr. Ahmad Bukhari, Masya Allah. Namanya nggak boleh salah karena dulu saya dobleng beliau nih. Akhirnya alhamdulillah bareng-bareng di Sabihuna. Kita doakan beliau lagi kurang sehat ya. Semoga sehat terus, bisa membersamai santri Pondok Pesantren Sabihuna insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ustadz Tarmizi, Ustadz Ismail, Mas MC, sudah lama gak ketemu Mas MC ini. Ya, bapak-bapak semua, undangan para santri yang dirahmati Allah dan para malaikat yang sempat hadir ya. Kita nggak bisa lihat tapi tercatat insyaallah wujudnya ada dengan bekal logika iman yang ada di dada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah. Allah sampaikan firman-Nya di surat Al-Anbiya ayat 7 dan di surat An-Nahl ayat 43 itu teksnya sama. Teksnya sama, nanti bisa dicari ya. Nah, salah satu kalimat di sana fas'alu ahla dzikr ya, in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui tentang sesuatu. Jadi kalau kita ingin tahu caranya mencangkul, ya tanyanya ke petani. Ya, bukan tanya ke pedagang karena pedagang jual cangkulnya. Ya. Kalau petani yang praktek cangkulnya. Ini harus kita laksanakan ya, insya Allah. Jadi di atas langit selalu ada langit. Jangan pernah kita merasa kita udah cukup, tapi harus terus belajar. Sampai kapan? Sampai malaikat yang konon kabarnya tidak disukai ya. Ya, kira-kira kita suka nggak sama malaikat Israel? Suka tidak? Ya. Kalau suka, biasanya dideketin dulu tuh. Kalau nggak suka, masa kita nggak suka sih? Padahal dialah penyebab kita bisa bertemu dengan Allah. Dialah penyebab kita bisa menikmati yang sebenarnya. Masa kita nggak senang? Jadi mau dicabut kapan sama Allah, esok atau lusa, setahun atau 2 tahun, kok dikit ya, 10 tahun atau 15 tahun, kurang banyak 20 tahun atau 30 tahun, atau 40 tahun lagi, wallahu alam bisawab, siap tidak siap harus siap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, konsep hadiah itu legal, konsep hadiah itu dibenarkan. Konsep fikih untuk menghadiahkan amalan itu memang ada syariatnya. Jadi kalau kita baca Quran, ini para cucu baca Quran hadiahkan ke Bu Mardiana binti Mansur, nyampe. Jangankan cucu, orang lain pun yang tidak ada kaitan biologis, bukan saudara secara biologis, tapi sesama muslim, nyampe ya. Masih ingat enggak? Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dasarnya jelas tuh. Jadi nyampe. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan sampai ada iri dengki di hati kita. Mau doain iri ya nggak nyampe. Ya, mau menyayangi kok ada halangan di hati kita, nggak enak hati ya nggak nyampe. Syaratnya itu. Ya.
Bukan hanya bacaan Quran, bukan hanya sedekah, bahkan sholat pun bisa. Nih, keluarga misalnya, kita ada orang tua kita yang meninggal, atau kerabat kita, atau siapapun aja. Kita sholat mutlak boleh, sholat hajat boleh, sholat tasbih boleh, tapi sholat sunnah, nggak boleh sholat fardu. Ya, kemudian setelah sholat berdoa, ya Allah, sampaikan pahala dari sholat sunnahku ini kepada almarhum siapa disebut namanya. Insya Allah sampai. Loh, enak sekali. Gitu. Masya Allah. Jadi ini pentingnya kalau kita punya pengetahuan tentang bagaimana menyikapi keluarga kita yang sudah wafat. Apalagi yang punya amalan, misal mengajar di pesantren, atau para santri nih di pesantren ya, yang sudah ditinggal oleh ibundanya atau ayahandanya atau siapapun yang dicintainya, kemudian berniat, ya Allah, setiap thalabul ilmi ini kan ada pahalanya, ya Allah, sampaikan ya Allah pahala ini kepada si fulan bin fulan. Nyampe itu, Masya Allah. Dan yang menghadiahkan pahala tidak akan berkurang pahalanya. Jadi masalah pahala ini Masya Allah gitu. Ini gak usah khawatir. Sampai-sampai masalah harta tidak boleh kita iri loh. Ada yang ditakdir oleh Allah kaya raya hidupnya, sedangkan kita bekerjanya lebih keras daripada dia, nggak bisa kaya atau masih miskin misalnya. Sampai akhir hayat miskin terus. Tidak boleh kecewa, karena dunia ini panggung sandiwara, mataul ghurur, kesenangan yang melupakan. Tidak ada alasan bagi orang beriman protes sama Allah. Ya Allah, kerjanya lama, 1 kali 24 jam buka terus toko, ya nggak akan berhenti sebelum kiamat terjadi. Tapi kok nggak sekaya dia yang cuma tanda tangan, ya malah kemudian menghasilkan miliaran rupiah hanya karena tanda tangan dan senyum-senyum dada-dada. Loh, Masya Allah, nggak boleh iri. Ya, dihibur oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan bahwa nanti di akhirat orang miskin yang soleh itu masuk surganya 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya meskipun sama-sama soleh. Loh, Masya Allah. Orang analisanya, oh itu masuk surga karena apa? Kok bisa lebih cepat? Karena dia nggak banyak yang dihitung. Kalau orang kaya hartanya banyak, jadi lama ngitungnya. Loh, malaikat tuh dipadain sama manusia. Yang hitung ya gampang aja, nggak pakai lama. Itu kan manusia. Terus apa yang membedakan? Saya temukan jawabannya di Gus Baha itu. Masya Allah. Beliau sampaikan apa? Yang dilakukan orang-orang miskin itu hal yang wajib semua. Kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau enggak, keluarganya enggak makan. Padahal makan untuk bisa beribadah, hidup itu wajib hukumnya. Utang untuk apa? Untuk biaya beli sepatu anaknya, sekolah, bayar semesteran, yang kuliah atau SPP yang sekolah. Kalau enggak bayar, enggak boleh sekolah. Wajib. Beli baju itu pun kalau sudah bolong, robek, wajib untuk tutup aurat. Dan orang kaya makannya di restoran yang mahal, wajib atau apa tuh? Wajib atau apa kira-kira? Bisa jadi melanggar perintah Allah, kulu wasrobu wala tusrifu, makan minumlah jangan berlebihan. Makan mana nih kita? Di restoran mana nih? Restoran Jepang atau Korea? Masya Allah. Jadi makannya bukan untuk melakukan perbuatan yang wajib, sunnah pun enggak, mubah pun masih diperdebatkan, tapi israfnya, berlebih-lebihannya tidak ada yang meragukannya. Pasti itu. Lalu bagaimana agar sama-sama cepat nih? Nah, ini kita pikir-pikir bagaimana ya agar sama-sama cepat masuk surganya. Agar sama-sama cepat, maka orang kaya yang dititipi harta Allah banyak, itu harus banyak menggunakan hartanya untuk hal-hal yang wajib, bukan yang apa? Bukan yang gak jelas, bukan mubah, bukan yang subhat itu. Nah, bagaimana? Dia alasan ini kan uang-uangku sendiri, aku kan pengen dong
untuk merelaksasikan diriku, apa istilahnya itu? Membahagiakan diri itu apa? Kalau istilah anak sekarang itu. Oh, self reward. Ya gitu deh ya. Mas Fahmi paling paham itu. Itu. Ya, kan ngapain dilarang gitu kan. Ya, itu uang-uangku sendiri gitu. Nah, itu biasanya begitu. Padahal apa? Lupa di tetangganya masih ada yang makan susah. Ya, untuk hidup Masya Allah susah. Makanya Masya Allah, Allah maghfir lahu, misalnya contohnya Ustadz siapa itu? Ustadz Jazir ya, almarhum Ustadz Jazir yang Jogo Karyan itu ya, beliau Masya Allah ya, jangan bangun menara tuh tinggi-tinggi untuk apa, sedangkan di kanan kirinya masih banyak yang membutuhkan ya. Saya kemarin sholat ya, khutbah di salah satu masjid, nggak usah saya sebut namanya, saldonya 103 juta Pak. Masya Allah ya. Masya Allah, kira-kira di sekitar kanan kiri masjid itu kira-kira nih ada orang yang membutuhkan nggak kira-kira? Loh, kita aja udah yakin, nggak usah survei, udah yakin. Ada survei orang yang sholat 5 waktu, orang Islam Indonesia ini, survei antara tahun 2019 sampai ya sekarang inilah ya, itu sekitar 38,9% yang sholat 5 waktu. Ada yang tanya, itu ngitungnya gimana? Gak usah ngitungnya gimana, masuk aja masjid tuh, lihat kira-kira yang hadir sholat di musola di masjid tuh lebih banyak daripada yang di rumah atau bagaimana? Pasti lebih banyak yang di rumah loh. Masya Allah ya. Jadi Masya Allah, kita berdoa semoga kita diistiqomahkan oleh Allah, amin. Masya Allah. Para cucu ya, ini boleh ya, cucu Bu Mardiana kan banyak ya. Berapa Pak Ari? 13, Masya Allah ya. Almarhum ayah saya cucunya baru 4, itu pun nggak tahu semua udah wafat duluan loh. Beliau 13 bisa menyaksikan semuanya, alhamdulillah, itu nikmat yang luar biasa. Nah, bagaimana para cucu tadi sempetin, misalkan habis sholat isya, sholat aja dirutinin ya. Kalau disebut sholat dadiah nanti diprotes sama yang salafi, bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jadi nggak usah bilang sholat dadiah, ya udah sholat sunnah, setelah sholat disampaikan doa kepada Allah, ya Allah sampaikan pahala sholatku ini kepada ayahku almarhum, kepada ibuku almarhumah, kepada temanku almarhum, kepada temanku almarhumah, dan seterusnya. Insya Allah luar biasa.